Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Min Prof di channel Profesor Manwa. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Jin Runcandel sebagai seorang putra bungsu dari Master Pedang. Langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Jin kini sudah berumur 10 tahun dan telah tinggal di Kastil Strom untuk waktu yang lama. Awalnya, Jin mengira kehidupannya di Kastil Strom akan membosankan, tapi nyatanya banyak sekali hal yang terjadi di sana. Ayah Jin yang mengakui dan berharap padanya, Jin juga mendapatkan jantung poenik dari Mari dan dia berhubungan lebih dekat dengan Luna. Juga dia bisa bertemu dengan Black Dragon Murakan. Semua hal yang telah terjadi yang di kehidupannya dulu, Jin bahkan tak pernah memimpikannya. Dan karena sekarang Jin sudah berumur 10 tahun, dia harus bersiap-siap untuk meninggalkan Kastil Strom dan kembali ke rumahnya sendiri. Di ruang latihan, terlihat Khan sedang berlatih bertarung dengan Jin. Jin yang masih berumur 10 tahun bisa membuat Khan kewalahan. Seperti yang kuduga, tak heran Patriark tertarik padanya. Aku telah melatih banyak orang dan menilai mereka, tapi mata anak ini terlihat seperti dia sedang menilaiku, Khan berkata dalam hatinya. Kemudian dia menyudahi latihan Jin untuk hari ini. Sebelum Jin pergi dari sana, Khan memanggil Jin. Jin bertanya pada Khan, apa ada masalah dengan latihannya? Namun Khan berkata, tidak ada masalah dengan latihan Anda. Suatu kehormatan bisa melatih Anda, Tuan Muda, karena sebentar lagi Anda akan pergi dari sini. Saya akan mengajari Anda sebaik mungkin sampai akhir. Baiklah, mohon kerjasamanya, Khan, ucap Jin. Di kamarnya, Jin bermain dengan api lilin yang ada di atas meja. Gili yang melihatnya bertanya, apakah tangan Jin tidak merasa panas? Jin berkata, kalau rasanya sama seperti menyentuh air hangat. Kemudian Gili berkata, sepertinya Anda menyukai hadiah yang diberikan oleh Nona Mari untuk Anda. Saya hanya pernah mendengar khasiat jantung poenik, tapi baru kali ini melihatnya secara langsung. Aku pun begitu, kata Jin. Di dalam hatinya, Jin berpikir, kalau mungkin saat ini dia sudah menguasai setengah dari jantung poenik dan akan habis menyerapnya dalam beberapa tahun ke depan. Gili kemudian membereskan pakaian Jin karena mereka akan berangkat besok pagi. Gili menyuruh Jin memberitahunya jika Jin butuh sesuatu. Jin mengiyakan perkataan Gili. Melihat ada beberapa buku milik Jin yang ada di atas kasur, Gili bertanya, apa dia harus mengemas buku-buku ini secara terpisah? Ya, karena aku akan membacanya dalam perjalanan, Jin menjawab Gili. Kalau begitu, apa ada yang lain yang harus dikemas secara terpisah? Gili bertanya sekali lagi. Namun Jin berkata, tidak perlu, cukup buku-buku itu saja. Baiklah kalau begitu, Tuan Muda. Dan saya menghidangkan pai stroberi untuk Anda hari ini, Gili memberitahu Jin. Sebelum berterima kasih, tiba-tiba Jin teringat sesuatu dan segera keluar dari kastil, meninggalkan Gili dengan pai di tangannya. Jin kemudian pergi ke perpustakaan untuk bertemu dengan Murakan, dan dia bilang kalau mereka akan berangkat besok pagi, jadi Murakan akan ikut bersamanya. Murakan sangat bersemangat mendengarnya, karena itu adalah hari yang sangat ditunggu olehnya. Tapi Jin penasaran bagaimana Murakan ikut bersamanya tanpa diketahui orang lain. Murakan menyuruh Jin agar tak perlu cemas, karena dia adalah legendary Black Dragon. Sekalipun dia sudah lemah, Murakan tetap bisa mengikuti Jin tanpa ketahuan. Jin yang baru mendengar kalau Murakan menjadi lemah berkata pada Murakan, kenapa dia tak memberitahu jika Jin hal sepenting itu? Namun Murakan menjawab kalau dia sudah tertidur selama ribuan tahun, jadi wajar saja kalau dia tak lagi sekuat dulu. Jin yang penasaran kemudian bertanya, apakah Murakan bisa memulihkan kekuatannya seperti dulu? Tentu saja semakin kuat dirimu, aku juga akan bertambah kuat, karena aku naga penjagamu. Jadi kau harus cepat mungkin menjadi Magic Swordman yang sekuat Temar, ucap Murakan. Kau bilang para Runcandel aslinya adalah keluarga Magic Swordman, kan? Jin sedikit terkejut mendengar Murakan. Tapi Jin ingat kalau dulu Solderet pernah bercerita padanya. Para Runcandel aslinya adalah keluarga Magic Swordman, dan patriark pertamanya, Sir Temar, adalah Magic Swordman terkuat sepanjang masa. Dan sekarang hampir tak ada yang mengetahui tentang fakta ini.
Murakan kemudian menjelaskan kenapa sekarang Runcandel melarang penggunaan magic dan hanya menggunakan pedang. Semua itu karena 1000 tahun yang lalu keluarga Runcandel membuat perjanjian yang sangat hina. Murakan kemudian melanjutkan kata-katanya. Ya, walaupun begitu, Runcandel tetap menghormatiku sebagai penjaga keluarga mereka. Tapi, pasti mereka akan merasa tidak nyaman kalau aku benar-benar muncul. Jika ini 1000 tahun yang lalu, semua orang akan kagum ketika melihat kami dan terpukau karena makhluk yang paling dihormati di seluruh dunia ada beserta mereka. Jin sepertinya tak percaya pada perkataan Murakan. Namun, Murakan tahu kalau ceritanya terdengar berlebihan di telinga Jin. Ya, tetap saja aku akan bersembunyi agar tak seorang pun tahu. Jadi kau tak perlu cemas, Jin. Murakan meyakinkan Jin. Oke, baiklah. Jin memutuskan untuk percaya pada Murakan. Kemudian Jin menunjuk ke tabung kosong di sana dan bertanya, apa yang akan dilakukan oleh Murakan dengan tabung itu? Karena jika tabung itu kosong, tentu seseorang akan menyadari kalau Murakan telah bangun. Aku akan menggunakan magic drakonik untuk menduplikasi diriku di dalamnya, ucap Murakan. Kalau duplikatnya ketahuan, Murakan yang mulai kesal dengan Jin memegang kepalanya dan berkata kalau dia adalah Shadow Dragon. Membuat duplikat diriku sendiri sangat mudah, bahkan bisa kubuat sambil tidur. Jadi tak usah cemas. Tapi, seperti yang kubilang, kekuatanku tak seperti dulu. Menahannya dalam waktu yang lama akan sulit. Jadi aku akan bertahan sampai kau dewasa nanti. Jin senang mendengar Murakan mengatakan itu dan berterima kasih padanya. Sebenarnya, Jin datang ke sini untuk memberikan sesuatu yang istimewa. Karena penasaran, Murakan bertanya, apa yang dibawa oleh Jin? Jin kemudian mengeluarkan sekotak pie dan sebotol anggur yang disembunyikannya dari Jili. Murakan yang melihat sangat senang karena dia sudah lama tak minum anggur. Jin memperingatkan Murakan agar tak mabuk dan membuat duplikat yang aneh. Murakan membalas Jin dan berkata, apakah Jin tidak tahu siapakah dirinya? Dan Murakan juga meminta Jin untuk mengenalkannya pada Jili. Jin menjawab kalau dia akan memikirkannya dulu. Keesokan pagi, Jin dan Jili sudah siap untuk pulang. Jili mengingatkan Jin kalau nanti dia tak akan sebebas seperti saat di Kastil Storm. Walaupun Jin sibuk latihan di sini setiap hari, di rumahnya Jin akan lebih sibuk lagi. Dan Jili tak akan bisa membuat pie setiap saat. Jin berkata kalau dia sudah tahu itu. Jadi, dia akan bekerja keras saat sampai di rumahnya. Saya juga akan tekun dengan tugas saya, Tuan Muda, Jili berkata pada Jin. Kemudian, 2 orang Guardian Knight yang bernama Jerome dan Holtz datang menjemput Jin. Dan mereka akan mengawalnya sampai Jin tiba di Garden of Sword. Baiklah, aku akan berada dalam penjagaan kalian. Kalau begitu, mari berangkat. Tahun 1790, 30 Oktober, Jin akhirnya pergi dari Kastil Storm dan menuju ke rumah utama milik Runcandel yang bernama Garden of Sword. Di dalam kereta, Jili melihat ke jendela dan Jin sibuk membaca bukunya. Salju semakin banyak. Sepertinya kita harus singgah di desa terdekat sebentar, Tuan Muda. Dan kalau saljunya sebanyak ini, Transverse Gate tak bisa digunakan. Jili memberitahu Jin. Tiba-tiba saja kereta berguncang dan Jerome memberitahu Jin bahwa ada serangan. Dan dia menyuruh Jin untuk tetap tinggal di dalam kereta. Jili segera memeluk Jin dan menenangkannya. Tak apa, Tuan Muda, Jerome dan Holtz Kesatria Bintang 7. Dan Anda juga punya saya di sini. Para penyerang sepertinya berjumlah 20 orang. Dan sepertinya mereka punya archer dan magician. Tapi tak ada Kesatria Bintang 7 di antara mereka, jadi Jerome dan Holt bisa menangani mereka. Mendengar itu, Jin segera menyuruh Jili untuk keluar dari kereta. Jili yang bingung bertanya kenapa pada Jin. Guardian Knight Runcandel tidak boleh meninggalkan putra keluarga Runcandel. Salah satu dari mereka harus tetap menjagaku sepanjang waktu. Jin menjelaskan pada Jili. Mendengar penjelasan Jin, Jili menyadari bahwa salah satu di antara mereka adalah palsu atau seorang pengkhianat. Jin melanjutkan, kalau mungkin saja di dalam kereta ada alat rahasia yang tersembunyi. Jadi mereka berdua harus segera melarikan diri. Jili segera mematuhi perintah Jin dan mengeluarkan pisau rahasia di tangannya dan menghancurkan kereta. Ketika sedang melarikan diri, Jili berkata,
kalau dia harus menerima hukuman saat tiba ke rumah utama. Namun Jin mengingatkan Gili kalau saat ini ada hal yang lebih penting dan menyuruh Gili untuk pergi kedua kesatria tadi. Karena Jin ingin memastikan sesuatu. Gili bertanya, apa yang ingin dipastikan oleh Jin? Jika mereka ingin membunuhku, saat terbaik adalah ketika keluar dari kereta. Tapi tak ada yang menyerang kita sampai saat ini. Jin menjelaskannya. Di depan mereka terlihat segerombolan prajurit dan magician sedang mencari Jin. Melihat ada lambang daun dan lambang Black Beast, Gili mengetahui bahwa mereka dari klan Yuta, klan magician dari Mythel, dan prajurit bayaran Black King. Salah satu dari magician menyadari kedatangan Gili dan memberitahu pada yang lain kalau Jin masih hidup. Namun, mereka ternyata datang untuk melindungi Jin. Seorang prajurit berambut merah mengenalkan dirinya sebagai wakil kapten divisi ketiga dari pasukan Black King, dan dia datang atas permintaan keluarga Runchandel. Dari arah yang berlawanan, Jerome dan Holtz datang dan ingin membunuh Jin. Melihat mereka kesusahan melawan pasukan Black King, Jin tahu bahwa mereka palsu karena kesatria bintang 7 tak akan kesusahan seperti itu. Gili yang marah bertanya siapa sebenarnya mereka dan apa tujuan mereka. Namun, Jerome menjawab kalau dia tak akan memberitahu anjing-anjing Runchandel. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda? Gili meminta perintah dari Jin. Bunuh satu dan potong tangan yang satunya dan bawa kepadaku. Jin memerintahkan Gili. Mendengar perintah dari Jin, Gili segera menyerang Jerome dan membunuhnya. Sedangkan Holtz mencoba melawan namun sia-sia karena Gili segera memotong salah satu tangannya. Kemudian Gili menyeret Holtz ke arah Jin. Jin kemudian berkata pada Holtz, sepertinya orang yang memerintahkan kalian terlalu meremehkan Runchandel. Untuk menjadi pengasuh di Runchandel, setidaknya mereka harus seorang ahli bela diri bintang 7. Jin melanjutkan, kalau kalian ingin membunuh putra seorang Runchandel, setidaknya kalian harus mengirim 3 atau 4 kesatria bintang 8. Holtz yang tak berdaya berteriak kalau era Runchandel akan segera berakhir. Jin yang mendengarnya menjawab kalau bukan era Runchandel yang akan berakhir, tapi era Jin Runchandel akan segera dimulai. Holmes kemudian berkata, kejayaan bagi Ziegfeld. Jin sedikit heran mendengarnya. Ziegfeld, klan yang menguasai setengah bagian yang lain dari dunia ini. Berkebalikan dengan Runchandel yang mencari puncak swordsmanship, para Ziegfeld mengincar puncak dari magic. Ribuan tahun yang lalu, ketika Sir Temar, patria pertama Runchandel mati, Ziegfeld memaksa keluarga Runchandel menandatangani perjanjian yang melarang Runchandel untuk menggunakan magic. Karena perjanjian itu, semua anggota Runchandel disegel dari menggunakan magic. Bagi Runchandel, Ziegfeld adalah musuh bebuyutan mereka selama ribuan tahun. Aku penasaran, siapa yang berani-beraninya melakukan ini? Tapi ternyata para pengikut Ziegfeld. Jin akhirnya mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Kemudian, Jin menyuruh Gili untuk membuang Holtz di sekitar sini karena dia tak layak untuk ditanyain. Gili mematuhi perintah Jin dan segera menyeret Holtz. Dan tentu saja, bagi Ziegfeld, Runchandel adalah musuh abadi mereka. Jadi, mereka akan melakukan teror terhadap klan Runchandel. Tapi kejadian hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Para Ziegfeld adalah kelompok ekstremis yang bergerak sendiri-sendiri. Dan juga Jin penasaran, karena sehebat apapun penyamaran seseorang, sulit untuk menyamar menjadi kesatria bintang 7. Mungkinkah ada campur tangan dari pria itu? Jin bertanya-tanya pada dirinya sendiri dan bersambung.